Baik, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama dengan konsep Cohen Search People. Untuk malam hari ini kita bersyukur boleh berjumpa kembali melalui acara kita di mana kita akan boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-11. Merindukan lebih banyak, dengan judulnya kita akan boleh membahasnya dan kita akan mendengar beberapa hal yang akan disampaikan, poin-poin penting. Tetapi sebelum daripada itu, saya mau mengundang Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami hingga pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan program konsep dalam pelajaran sekolah sahabat di pelajaran ke-11. Kiranya Tuhan bersama kami dan juga Pendeta Ari Depari yang akan menyampaikan ringkasan sekolah sahabat ini. Kami semua mengerti untuk membuat iman kami semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Saat ini kita akan boleh memasuki ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Maka kita akan boleh mendengarkan materi yang akan boleh disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Ari Depari, yang akan boleh menyampaikan kesimpulan pelajaran sekolah sahabat dengan judul Merindukan Lebih Banyak. Hamba Tuhan ini boleh menjadi gembala Tuhan di Conference Jawa Timur, lebih tepatnya ada di Gereja Masen Hari ke-7 Jemaat Bojonegoro dan Tuban. Oleh karena itu, kita bersuka cita oleh karena akan diberikan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini. Waktu dan tempat ini kami persilahkan oleh Pendeta Muda Ari Depari. Baiklah, terima kasih banyak untuk perkenalan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Alex. Pada saat ini, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada, kita kembali bersama-sama untuk mengambil satu waktu dalam diskusi sekolah sahabat bersama-sama dengan konsep dan Pendeta Milton Pardosi. Dan tentunya seperti biasa saya akan mengambil satu poin-poin penting atau kesimpulan singkat sebelum nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Jadi jika sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita sampaikan, boleh kita tuliskan sehingga kita akan bahas nantinya setelah poin-poin ini. Baiklah, izinkan saya untuk share screen poin-poin penting yang boleh kita lihat pada malam ini. Merindukan yang lebih banyak. Ayat yang diambil di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke Pendeta Ari ke unmute, di unmute dulu. Ya, mohon maaf. Baiklah, merindukan lebih banyak. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 6, dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi di dalam judul merindukan lebih banyak ini, ya, kita juga diberikan satu gambaran, ada contoh yang pernah terjadi, ya, yang juga menjadi satu pelajaran, peringatan bagi kita. Ya, saya pikir konteks yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini cukup jelas, dan hal menarik yang mungkin tidak semuanya secara lengkap ada di buku sekolah sahabat kita, boleh kita lihat dalam kesimpulan yang singkat pada malam ini. Ya, contoh di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 juga terdapat di ayat 11. Bahasa Inggrisnya di sini disebut sebagai typos atau type. Ya, jadi contoh ini bisa juga disamakan dengan simbol.
Ya, kalau di pengantar sekolah sahabat kita disebut miniatur. Ya. Dan kita lihat contoh-contoh apa Pendeta Hari ke unmute, ke mute. mohon maaf mungkin. Oke, mudah-mudahan nanti tidak ke mute lagi. Oke. Kita akan lihat ya contoh-contohnya. Contoh apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang dia maksud dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Ya, saya buat ini dalam bentuk table sehingga kita bisa lihat ya secara singkat ya. Ada contoh atau simbol dan apa realitanya. Ya. Yang pertama itu adalah peristiwa bangsa Israel meninggalkan perbudakan Mesir ya, menyeberangi Laut Merah dan hidup baru dan merdeka di bawah tiang awan. Ya. Secara realita itu digambarkan sebagai baptisan kita. Ya, sebagai tanda berakhirnya perbudakan kita dalam dosa. Dalam hidup kita dan awal mula hidup dalam Kristus. Ya, itu makanya sampai sekarang ya baptisan itu menjadi satu hal yang penting. Ya, sebagaimana peristiwa itu pernah terjadi pada saat bangsa Israel meninggalkan perbudakan Mesir. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat adalah bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel menjadi makanannya. Ya, sebagai realita itu kita bisa lihat bagaimana Yesus menyatakan dia adalah roti hidup. Ya, dalam hal ini Yesus mau sampaikan bahwa dialah roti hidup. Ya, barang siapa yang memakan dia tidak akan lapar lagi. Ya. Dan itu yang menjadi realita dari simbol mana itu sendiri. Lalu air yang keluar dari batu. Ya, ini mengingatkan kita sebagaimana Yesus menjadi air hidup. Ya, Yohanes 4 ayat 10. Ya. Lalu dalam proses yang terjadi di bait suci ya untuk dalam proses ritual ya dalam sekolah sahabat kita ini pakai kata ritual ya dan korban. Ya, di sini ada satu adegan dilakukan di mana pendosa itu menempatkan tangannya pada korban sebelum disembelih ya. Ini juga mengartikan bahwa ini adalah pengakuan dosa kita kepada Yesus. Ya. Lalu binatang-binatang yang dikorbankan sudah pasti. Ya, itu adalah gambaran dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Lalu ada juga adegan ritual di mana imam membubuhkan sedikit darah pada tanduk di mezbah dan sisanya ditumpahkan di bagian bawah mezbah dalam Imamat 4 ayat 34. Ya, ini juga secara realita mengartikan darah Yesus yang tertumpah di salib untuk menebus kita. Lalu melalui petunjuk imamat ya bagian-bagian lemak yang ada dalam binatang yang menjadi kurban itu dibakar sampai habis ya. Ini juga diartikan sebagai penyerahan hidup kita kepada Yesus. Ya, dan yang terakhir simbol yang bisa saya ambil dalam pelajaran ini adalah imam yang mengadakan pendamaian bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ya, dalam realitanya itu adalah simbol bagaimana Yesus sebagai imam melakukan pendamaian terhadap dosa-dosa kita. Jadi apapun yang terjadi sejak bangsa Israel itu berangkat dari Mesir sampai mereka tiba di tanah perjanjian dalam pengaturan-pengaturan yang Tuhan berikan baik dalam penyembahan, ritual korban, tidak ada yang random. Ya, Tuhan itu tidak persilahkan peristiwa-peristiwa yang dialami bangsa Israel itu hanya sebagai sebuah keasakan yang tanpa makna. Ya, karena Tuhan kita itu mempersiapkan segala hal, baik perjalanan umatnya, baik perjalanan umatnya di masa depan, itu memiliki petunjuk-petunjuk yang jelas. Melalui simbol-simbol kita belajar. Ya, kita belajar dan dengan demikian kita disanggupkan untuk merindukan yang lebih banyak. Jadi dalam simbol ini Rasul Paulus tekankan kembali di ayat inti kita tadi, contoh ini memperingatkan kita. Ya, di luar ini masih banyak contoh-contoh lain sebenarnya
baik dalam pengalaman bangsa Israel yang harus kita hindari, harus kita ikut untuk boleh menjadikan kita menjadi umat-umat Tuhan yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya yang boleh kita perhatikan ada hal penting, kembali ke tema utama pelajaran sekolah Sabat kita mengenai istirahat. Ya, kita bisa melihat beberapa bagian yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 3 dan Ibrani 4. Yang pertama di sini bagaimana memasuki istirahat itu sendiri. Ya, Ibrani 3 ayat 7 dan Ibrani 4 sampai Ibrani 4 ayat 3. Ya, di sini dikatakan jangan keraskan hatimu seperti orang Israel di padang gurun. Ya, bagaimana mengenal jalan Tuhan? Karena itu permasalahan bangsa Israel waktu mereka jalan di padang gurun itu, saudara-saudara. Jangan memiliki hati yang jahat. Nasihatilah seorang akan yang lain. Ya, teguhlah berpegang pada iman. Selalu waspada. Dan bertumbuhlah dalam iman melalui pekabaran firman. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai Ibrani 4 ayat 3. Ya. Lalu apa yang jadi masalah? Ya, kenapa mereka tidak bisa memasuki istirahat? Kenapa umat-umat Tuhan sekarang juga mungkin tidak bisa mendapatkan peristirahatan yang sejati itu? Ketidaktaatan sudah pasti. Ya, ada juga kalimat yang saya garis besarkan di dalam Ibrani 4 ini adalah pengerasan hati. Ya, pengerasan hati itu kadang-kadang nggak selalu seperti pemberontakan atau kemurtatan keluar dari iman, tapi menunda-nunda pertobatan, memiliki alasan-alasan untuk lebih baik dan menurut sama Tuhan, itu mengeraskan hati, saudara. Ya. Seperti bangsa Israel itu semuanya mereka jalan, tapi tidak semuanya mereka bertobat. Ya, dalam gereja juga mungkin kita semuanya berjalan dalam pergerakan gereja ini. Tapi apa semua kita sudah bertobat? Karena itulah menjadi penghalang mereka untuk tidak bisa memasuki peristirahatan di tanah perjanjian. Dan yang terakhir, ya, istirahat masa depan. Ini yang kita harapkan sebagai umat-umat Tuhan di masa sekarang, ya, di akhir zaman ini. Ibrani 4 ayat 8 sampai 11. Seperti Yosua memimpin bangsa Israel menuju Kanaan, menuju peristirahatan, maka kita pun juga menuju ke tujuan yang sama. Dalam peristirahatan masa depan di tanah perjanjian surgawi. Ya, istirahat masa depan dihubungkan dengan Kanaan surgawi dan juga pemeliharaan Sabat. Ya, jadi kalau kita melihat jauh ke depan untuk peristirahatan surgawi, kita harus melihat kembali jauh ke belakang, ke awal cerita, ya, di poin terakhir ini. Istirahat ini dicerminkan dengan peristirahatan Tuhan yang pertama dalam Sabat pertama di penciptaan. Artinya kita dapat beristirahat dalam pekerjaan kita dan percaya pada keselamatan. Saya percaya minggu lalu kita sudah belajar mengenai Sabat sebagai istirahat yang sejati selagi kita masih ada di dunia ini. Dan tujuannya adalah agar kita berfokus kepada istirahat yang akan kita dapatkan dalam tanah perjanjian surgawi. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini saya tuliskan begini. Kisah pengalaman bangsa Israel menjadi contoh rohani terbaik bagi kita, di mana kita melalui bantuan kuasa Tuhan untuk meninggalkan perbudakan dosa menuju ke tanah perjanjian surgawi. Dan hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan bangsa Israel. Ya, untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan bangsa Israel yang menjadikan sebagian besar mereka, ya, kalau boleh kita bilang hampir semuanya, karena hanya 2 orang yang berhasil, ya, yang maksudnya berjalan keluar dari Mesir, ya. Sebagian besar mereka gagal memasuki tanah perjanjian itu dan beristirahat dalam Tuhan. Ya, pengalaman bangsa Israel selalu menjadi kisah-kisah yang harus kita ulang, kita ingat, agar kegagalan yang sama yang digambarkan oleh Rasul Paulus di kitab Ibrani tadi boleh kita hindari. Ya, karena kita akan sangat sedih kalau kita mendapatkan kegagalan yang sama. Ya. Jangan ada lagi penundaan. Ya, kalau di sini dikatakan pada hari ini.
Ya, buku sekolah sahabat kita bilang semeron. Ya, Tuhan mengundang semua orang untuk masuk ke dalam perhentiannya, yaitu keselamatan dalam Yesus. Maka dari itu, kita semua yang mendengarkan pelajaran ini, yang mengetahui kisah ini, marilah, jangan mengeraskan hati kita, seperti kata Rasul Paulus. Jangan menunda pertobatan kita. Jangan masih ada alasan. Ya, masih ada orang yang karena mencari mana duniawi, dia tidak mengutamakan mana surgawi. Ya, masalah pekerjaan, masalah urusan dunia, kita selalu tunda pertobatan kita. Kita selalu punya alasan bertobat. Sehingga kita harus ingat poin penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus hari ini, sekarang. Jangan ditunda. Ya. Karena orang Israel itu cari alasan terus untuk punya masalah dalam perjalanan mereka. Ya, sehingga mereka berputar-putar di padang gurun dan akhirnya enggak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Ya, kadang-kadang kita mengikut Tuhan, beragama, kita enggak sadar kita melakukan hal-hal ini. Ya, dan yang terakhir saya garis bawahi dari pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, ya, baiklah kita waspada, kata Rasul Paulus. Ya, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ya, karena gambarannya itu kemarin kan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu ada selalu orang yang di baris belakang, saudara-saudara. Ya, Nyonya White bilang dalam perjalanan mereka di padang gurun itu orang-orang yang di baris belakang ini yang selalu diserang. Ya, selalu diserang oleh bangsa lain atau perampok-perampok sehingga mereka itu mendapatkan bahaya di dalam perjalanan itu. Ya, sama dengan perjalanan rohani kita menuju tanah Kanaan sorgawi juga sekarang begitu. Ya. Kita harus ingat lagi nasihat Rasul Paulus ini dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai 2. Waspada, jangan sampai kita dianggap ketinggalan terus. Ya, kita sudah lama jadi anggota gereja, sudah lama jadi orang Advent, ya. Pastikan kita ini jangan sampai dalam kategori orang tertinggal terus di belakang. Ya, selalu ada pekerjaan, ada program. Ya, kadang-kadang ada orang yang memilih untuk selalu di belakang, enggak mau. Ya. Dan ini juga hal yang penting untuk kita perhatikan. Ya, karena kepada kita diberitakan kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Ya. Ini juga adalah sebuah hal yang sangat penting bagi umat-umat Tuhan sekarang, orang-orang Advent. Karena kebenaran yang baik itu sudah diterima oleh gereja ini, oleh umat-umat Tuhan. Tapi ternyata kebenaran yang penting itu tidak ada gunanya gitu. Ya, banyak orang merasa jadi orang Advent mereka lebih alkitabiah, lebih baik, lebih tahu dari orang, lebih taat dalam pemeliharaan dan perintah Tuhan. Tapi di sisi lain banyak orang yang lihat tidak berguna, sehingga dia tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang tidak tahu kebenaran yang Tuhan berikan melalui gereja ini. Ya. Dan karena itu, kata Rasul Paulus, mereka tidak bertumbuh dalam iman. Ini masalah penting. Ya. Sampai-sampai di gereja kita harus ada departemen khusus yang memperhatikan pertumbuhan, memperhatikan orang yang hilang. Karena banyak orang yang tidak bertumbuh dalam iman. Dan itu adalah salah satu kegagalan bangsa Israel. Kalau kita mau menginginkan lebih ya dalam peristirahatan kita, menginginkan sorgawi untuk peristirahatan sejati, ya kita harus bertumbuh dalam iman, ya waspada dan jangan pernah berada dalam ketinggalan di belakang. Itu kira-kira kesimpulan sekolah sahabat kita sebelum kita berdiskusi pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Ari Depari yang telah menyimpulkan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-11 ini dengan judul Merindukan Lebih Banyak. Paling sedikit saya mendapatkan 3 poin penting dalam pelajaran ini yang tadi telah disampaikan oleh Pendeta Muda Ari Depari sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita dengan tema besar istirahat dalam Kristus dan dengan subjudul yang dibagikan merindukan lebih banyak.
Nah, jadi merindukan lebih banyak ini ada 3 poin atau 3 garis besar yang tadi telah disampaikan oleh pemateri kita atau Pendeta Muda Ari Depari. Dengan yang pertama, bagaimana bangsa Israel ini merindukan yang lebih banyak dalam arti kelepasan. Dan yang kedua diartikan tadi mengenai kata beristirahat juga adalah sebuah contoh bagaimana merindukan yang lebih banyak ini adalah memaknai hari perhentian, ya bahasanya. Hari perhentian yang lebih luas memaknai merindukan lebih banyak. Dan yang ketiga tadi disampaikan oleh pemateri kita bahwa ada yang juga disampaikan mengenai korban. Bagaimana Yesus yang mati itu menjadi sebuah tema utama dalam pembahasan pada malam hari ini, bagaimana mereka mendapatkan kelepasan dan tidak hidup di dalam dosa. Baik, untuk itu pada saat ini kita akan boleh memasuki diskusi pelajaran sekolah sahabat kita dengan beberapa pertanyaan yang nanti boleh dijawab oleh pemateri kita dan juga Pendeta Pardosi dan seluruh sahabat-sahabat konsep ke pendeta-pendeta muda yang hadir di Zoom ini. Dan saya masih membuka kesempatan untuk saudara-saudara yang melihat tayangan kita ini di Facebook. Selamat jumpa bersama dengan kita konsep. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh ditanyakan, kami akan boleh menjawabnya. Sekiranya ada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh menuliskan di kolom Facebook kita yang sedang ditayangkan pada malam hari ini. Baik, Pendeta Ari, untuk pertanyaan yang pertama, nanti saya mau pendeta yang menjawab terlebih dahulu mengenai pertanyaan yang masuk. Apa yang dimaksud judul kita merindukan lebih banyak? Apa yang dimaksud patut kita rindukan lebih banyak? Nah, kira-kira pertanyaan ini bagaimana kita menjawabnya, Pendeta Muda Ari? Baiklah, terima kasih. Pertanyaan ini akan menjawab apa sebenarnya poin penting dan dasar mengenai semua hal yang sudah kita bahas dan akan kita bahas sepanjang minggu ini. Berbicara mengenai lebih banyak, berarti ada yang lebih sedikit. Ya, tapi saya lebih suka kalimat ini tentang yang lebih besar dan yang lebih kecil. Ya. Jadi yang lebih kecil itu kita bisa artikan seperti yang kata Rasul Paulus sebagai contoh-contoh. Ya. Jadi apa yang sudah terjadi sejak perjalanan bangsa Israel dalam perintah-perintah Tuhan selama itu hanya bagian-bagian kecil yang kalau kita mengerti apa artinya, seperti yang kita lihat di tabel tadi, kita melihat ternyata itu adalah satu pekerjaan besar dalam bagian rencana keselamatan yang sudah Tuhan buat untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga pada saat kita mengerti mana contohnya, mana realitanya, kita disanggupkan untuk bisa merindukan yang lebih banyak ini. Ya, yang lebih banyak ini bisa disimpulkan sebagai pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib agar manusia boleh diselamatkan dan mendapatkan peristirahatan yang sejati di tanah perjanjian surgawi. Menurut saya, melalui apa yang saya pelajari, itulah yang lebih banyak. Ya, dan contoh-contoh itu adalah bagian kecil yang sudah diberikan oleh Tuhan agar kita boleh mengerti yang lebih banyak itu. Dan tentunya kita merindukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari. Berarti kita bisa katakan bahwa merindukan lebih banyak atau kita rindukan lebih banyak itu kita bukan lagi kembali mempertanyakan proses keselamatan itu, tetapi kita menjadi mitra Allah di dalam memberikan yang lebih banyak kepada Tuhan. Karena konsep yang tadi disampaikan mengenai tema besarnya bahwa Yesus menyelamatkan umat manusia. Terima kasih. Bagaimana untuk Pendeta Dwi Cahyono dalam menanggapi pertanyaan apa yang dimaksud judul kita
merindukan lebih banyak, apa yang dimaksud patut kita rindukan lebih banyak? Silakan pendeta. Baik, selamat malam teman-teman semuanya dan juga sahabat-sahabat konsep. Pada saat kita datang kepada Tuhan, seringkali kita datang itu dengan mencari kedamaian, sukacita, kebahagiaan, istirahat pada saat kita di dunia ini. Ya. Ada orang datang seperti itu, dia pergi beribadah, dia yang dicari adalah bagaimana Tuhan memberkati selama dia di bumi ini. Dan itu adalah diberikan oleh Tuhan, itu adalah berkat yang memang menjadi janji Tuhan bagi kehidupan kita, tetapi ada sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu janji hidup kekal, di mana disitulah kita menerima perhentian sepenuhnya, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi susah, tidak ada masalah dosa di bumi ini, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, semuanya di situ. Kedamaian yang sepenuhnya damai. Selama kita di bumi ini, kedamaian kita nggak sempurna. Kita dibayang-bayangi oleh penderitaan orang lain. Pada saat kita ulang tahun, ada yang meninggal, seperti itu. Ya, dan seringkali itu tidak bertahan lama kebahagiaan dan kedamaian kita selama di bumi ini. Walaupun Tuhan menjanjikan surga kecil di bumi ini, tetapi ada yang lebih besar lagi yang perlu kita rindukan. Itulah yang perlu kita pikirkan. Selain kita, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, jangan hanya berpikir untuk hidup di bumi ini saja, tetapi kita perlu mengharapkan sesuatu yang lebih besar, yaitu suasana dalam hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan sepenuhnya, tidak ada distorsi oleh apapun. Nah, itu mungkin saya bisa kasih tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono. Berarti merindukan yang lebih banyak itu adalah jauh melebihi apa yang kita bisa lihat sekarang di hadapan kita secara duniawi, ya. Tetapi proses kehidupan kekal ini harus menjadi angan-angan hati kita yang lebih dalam. Terima kasih, sangat dalam memahaminya. Baik, untuk hal ini saya mau ke Pendeta Pardosi sehubungan dengan pertanyaan ini. Kira-kira Pendeta, bagaimana kita memahami pelajaran sekolah sahabat kita dengan pertanyaan apa yang dimaksud judul kita? Merindukan yang lebih banyak ini. Apa yang dimaksud patut kita rindukan lebih banyak? Silakan Pendeta Pardosi. Baik, salam jumpa kembali. Saya menyapa sahabat konsep ya, dimanapun saudara sedang menyaksikan, baik di Facebook secara live, maupun nanti ketika saudara menyaksikan siaran tundanya di YouTube. Ya. Terima kasih pemateri kita, Pendeta Muda Ari Depari. Nah, saya ulangi dulu lah supaya kita boleh paham ya, bahwa hari Sabat itu kan ada dalam 3 periode besar sejarah dunia ini. Yang pertama adalah hari Sabat sebelum dosa, hari Sabat setelah masuknya dosa, dan hari Sabat setelah dunia ini dipulihkan kembali, atau yang sering dikenal dengan istilah Taman Eden kedua, ya betul ya, Taman Eden kedua. Yang pertama itu ya di daerah Sungai Efrat itu, yang ada 4 sungainya itu ya, di Kejadian pasal yang kedua. Dan nanti yang kedua adalah dengan adanya Sungai Kehidupan dan pohon kehidupan yang seberang menyeberang di antara Sungai Kehidupan itu. Nah itulah Sabat ya. Nah, kalau seandainya manusia yang tidak berdosa, maka Sabat yang pertama itu menjadi Sabat yang selama-lamanya buat manusia. Tetapi karena manusia itu sudah berdosa, maka Sabat itu tetap hari Sabatnya, tetapi manusia di dalam menikmati Sabat itu menjadi berbeda dia. Kenapa menjadi berbeda? Karena dia menikmati Sabat dalam kondisi dunia yang sudah berdosa. Dunia sudah berdosa. Pasti ada bedanya, dan kita rasakan itu sekarang berbeda. Harinya tetap, ya, kesuciannya tetap, tetapi cara manusia untuk menikmati hari Sabat itu berbeda dengan cara siapa? Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam apa? Dalam dosa. Nanti kalau sudah dipulihkan, maka cara kita juga untuk menikmati Sabat itu berbeda lagi. Berbeda lagi. Kenapa?
Di Taman Eden yang pertama, hari Sabatnya itu saya yakin Tuhan datang juga ke Taman Eden, betul? Sekarang hari Sabat itu tidak ada Tuhan bersama dengan kita beribadah secara fisik. Ya, secara fisik kan tidak ada kan? Tidak ada. Secara roh, kita percaya Tuhan itu hadir dalam setiap ibadah kita. Nanti di dalam dunia yang baru itu, 1000 tahun di sorga, lalu di dunia baru Yerusalem di bumi kita ini, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saya katakan bahwa cara kita menikmati hari Sabat itu akan berbeda lagi. Nah, pelajaran kita ini katakan, jangan kita berhenti dalam sebuah istirahat, apalagi yang istirahatnya itu sudah ada dosa di dalamnya. Ya. Karena kita akan sia-sia kalau kita hanya sekedar beristirahat di dalam hari-hari Sabat yang panjang di dunia ini, sementara hari-hari Sabat itu masih ada di dalam keadaan apa? Dunia yang sudah apa? Berdosa ini. Kita harus mengharapkan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada itu. Yaitu apa? Hari Sabat di dalam kekekalan. Dan itu rasanya beda jauh sekali dengan hari Sabat ketika kita merasakannya dalam dunia yang apa? Yang berdosa ini. Jadi itulah gambarannya mengapa judul sekolah Sabat kita ini merindukan yang lebih banyak. Merindukan bagaimana sih berhari Sabat yang luar biasa, tidak ada dosa sama sekali. Bisa langsung bertemu dengan Tuhan beribadah. Mendapatkan istirahat yang betul-betul beristirahat pada hari Sabat. Nanti di dunia baru, nggak ada gangguan kita tentang menguduskan Sabat itu. Yang namanya Facebook lah, WA lah. Nggak ada. Nggak ada, karena yang di sorga nggak ada Facebook dan WA. Dan nggak penting Facebook dan WA di dunia yang baru. Kalau saudara kurang informasi, tanya aja sama malaikat. Selesai persoalan saudara. Ya. Kalau kurang informasi lagi, ya langsung saja bertanya sama Yesus Kristus. Selesai persoalan kita. Kenapa kita butuh WA dan Facebook atau yang lain? Karena kita tidak bisa mencari informasi secepat mungkin, kecuali dibantu oleh agen-agen atau media sosial itu. Ya, terima kasih ya, supaya kita mulai berpikir dengan lebih luas lagi. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi yang telah menambahkan dari pandangan yang lebih jelas lagi mengenai konsep merindukan lebih banyak ya. Jadi tadi saya kutip kata-katanya adalah kita harus merindukan ya. Merindukan lebih banyak bersabat di sorga. Ya, itu menjadi sebuah motivasi bagi kita yang mendengarkan pada malam hari. Terima kasih Pendeta Pardosi. Baik, saat ini kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Dari sahabat kita Bapak Letus. Terima kasih udah boleh melihat dan bergabung dengan setia setiap malamnya. Saya akan bacakan pertanyaan Bapak dari FB dengan pertanyaan, apa tanda dan gejalanya kalau kita mulai gagal dalam proses perjalanan ke Yerusalem baru atau ke tempat yang kekal itu ya. Saya coba ulangi lagi ya, nanti mungkin Pendeta Ari Depari boleh menjawabnya dan dilanjutkan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Apa tanda dan gejalanya kalau kita mulai gagal dalam proses perjalanan ke Yerusalem? Berarti belum sampai ya, masih proses perjalanan. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini Pendeta Ari Depari? Silahkan. Baiklah, saya pikir ini sebuah pertanyaan penting dalam kehidupan kita sebelum kita merindukan lebih banyak, ya sama seperti orang Israel yang berjalan ke tanah Kanaan itu kan ada kerinduan yang lebih banyak dari semua hal, ya yaitu sorga itu sendiri, Sabat itu sendiri yang berbeda nantinya kata Pendeta Pardosi tadinya. Dan bagaimana gejalanya kalau sudah mulai gagal? Ya, kalau menurut saya kembali ke cerita bangsa Israel tadi, artinya kegagalan ini kan standarnya seperti apa gitu ya. Jadi gejalanya mungkin terlihat secara pribadi ya. Saya mau kita selalu merefleksikan diri dalam perjalanan hidup ya, mengikut Tuhan,
sudah seperti apa, karena dengan seperti itu pun memang masih sangat terbatas kita ya untuk boleh melakukan yang terbaik. Ya, tapi kalau bicara tentang bagaimana gejalanya, hal yang paling penting yang saya lihat dalam perjalanan bangsa Israel yang terlihat ya, ini secara fisik terlihat, secara rohani terlihat adalah masalah ketidaktaatan. Dalam porsi yang kecil maupun porsi yang besar sampai memberontak sama Musa, itu adalah alasan-alasan bangsa Israel untuk bersungut-sungut, untuk memberontak, dan akhirnya tidak sampai di tanah perjanjian. Ya, tapi ketidaktaatan itu cukup rumit kalau hanya itu kita ambil jadi gejala dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, kalau kita lebih mementingkan perbuatan, ya salah juga karena bukan itu yang menyelamatkan kita. Tetapi kita harus melihat bahwa dalam iman kita, kita harus melakukan sesuai dengan perbuatan supaya iman kita itu adalah iman yang kategorinya iman yang hidup, kata Yakobus. Dan tentunya apa yang kita tahu itu kita lakukan. Kita menjauhkan diri kita dari ketidaktaatan yang akan membuahkan persungutan, ketidaksetiaan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ya proses gagal itu nanti tidak akan ada kesempatan lagi ya kalau kita sudah tidak hidup atau kalau Tuhan sudah datang. Saya pikir itu gejala yang boleh saya sampaikan berdasarkan kisah bangsa Israel. Ya, gejalanya itu ya tidak setia, ya itu sangat luas dan kita lihat di kehidupan kita masing-masing. Ya, jangan lihat orang lain ya, kita ya, gejala kita lihat. Terima kasih. Oke, baik. Berarti lebih ke arah gejala kita yang digambarkan oleh Pendeta Muda Ari tadi adalah seperti bangsa Israel yang tidak setia itu ya. Kegagalan itu akan datang kepada dia pada waktu kesetiaan itu atau krisis kesetiaan itu tetap terus dalam kehidupannya. Sehingga itu akan membuat manusia, pribadi, ataupun secara bangsa itu dia gagal memahami kesetiaan yang Tuhan maksud. Terima kasih Pendeta Ari. Bagaimana untuk Pendeta Jimmy Huta Barat sehubungan dengan pertanyaan yang sama yang Pendeta boleh sampaikan ke kita dan ke Bapak Letus? Baik, terima kasih untuk Saudara Letus Tarung Anggraha yang sudah bertanya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh yang memberikan kesimpulan Sekolah Sabat, Pendeta Ari Depari. Pertanyaannya, apa tanda gejala seorang yang mulai gagal dalam proses ke Yerusalem? Nah, mungkin pertanyaannya saya modifikasi sedikit ya. Apa tanda seseorang yang mulai kehilangan konsistensi dalam perjalanan imannya menuju kepada kedatangan Tuhan kedua kali, kan begitu. Kita belum dalam perjalanan ke Yerusalem baru kan, ke Yerusalem baru nanti setelah 1000 tahun kan gitu. Jadi kalau kita sudah di sorga pastilah kita ke Yerusalem baru ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami kita itu mulai ada tanda-tanda kekurang konsistenan. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pendeta Ari, itu saya lihat di pelajaran hari Selasa ya. Harus ada ketekunan dari seseorang itu dan juga kesetiaan. Saya baca di paragraf yang kedua di pelajaran hari Selasa. Tema ketekunan dan kesetiaan sangat penting. Nah, jadi kalau ada orang yang mulai tidak konsisten lagi dengan tekun, tidak setia lagi, maka nah ini ciri-cirinya sudah tidak lagi dipersiapkan untuk menyambut Tuhan datang. Nah, kalau Tuhan datang, akhirnya dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kalau tidak berada dalam kerajaan sorga, tentu tidak mendapatkan Yerusalem baru atau di dunia yang baru nanti. Nah, penting untuk diketahui bahwa ketekunan dan kesetiaan seperti apa yang dimaksudkan. Nah, dilanjutkan dalam pelajaran ini, panggilan bagi umat Allah untuk bertahan dan setia dalam iman. Ya. Jadi kesetiaan di dalam iman. Untuk tetap setia dalam iman kepada Tuhan dan kepada Injil. Jadi bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, beriman, setia kepada Tuhan, tapi juga kepada Injil.
yaitu firman Tuhan. Ada orang yang yakin dia bahwa Tuhan itu adalah Allah yang disembah. Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, anak Allah, dia setia kepada Tuhan. Tapi kepada Injil, apakah juga dia setia? Apakah dia tetap memelihara seluruh apa yang disampaikan dalam kitab Injil? Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan? Hari Sabat, tentang hal-hal yang dilakukan oleh umat yang kudus, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini harus tetap dipertahankan sampai akhir zaman. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, kita bisa selamat. Nah, kalau kita tidak konsisten di dalam kesetiaan, di dalam Injil, dalam percaya kepada Tuhan, tidak tekun dalam beribadah, nah inilah mulai muncul gejala-gejala kita itu sudah tidak bisa konsisten di dalam iman kita kepada Tuhan. Terima kasih. Itulah yang bisa saya tanggapi. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat dalam menjawab pertanyaan yang tadi boleh disampaikan. Saya nanti sebelum ke Pendeta Pardosi, saya buat 2 pertanyaan saja supaya Pendeta Pardosi juga menjawabnya lebih baik. Saya mau untuk pertanyaan yang ketiga sebelumnya dengan pertanyaan, bagaimana agar dalam hidup kita merindukan lebih banyak tentang rohani dan sesuatu yang lebih mendekat kepada Tuhan. Karena banyak yang berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, dan kenyamanan duniawi malah yang dirindukan, bukan kenyamanan atau kerinduan daripada hal-hal rohani. Bagaimana menjawab pertanyaan ini, Pendeta Abi Gaya Sombik? Silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana supaya kita merindukan merindukan lebih banyak tentang hal-hal rohani? Ya, kalau saya lihat dalam Mazmur pasal yang pertama ya, ini sering banget kita baca dalam ibadah-ibadah maupun pembacaan pribadi kita ya. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan kalau kita baca sampai ayat yang ke-6, intinya adalah kalau kita mau merindukan hal-hal yang rohani, ya kita harus justru menjauhkan diri kita dari hal duniawi. Artinya kalau saya bahasanya itu ya ini semua by experience ya, atau berdasarkan pengalaman kita. Bagaimana kita mengalami hidup berjalan bersama Tuhan, dan dari situlah kerinduan-kerinduan itu muncul yang didukung oleh ya lingkungan kita itu. Kalau kita duduknya sama orang-orang pencemooh, kita hidup bersama-sama dengan orang-orang fasik, menurut saya itu salah satu pengaruh yang besar terhadap kerinduan kita sendiri gitu. Jadi saya sebenarnya kalau berbicara experience atau pengalaman ini kan tergantung kita bagaimana kita menjalaninya. Tetapi kalau saya sendiri, saya merasakan bahwa kalau saya membutuhkan hal rohani itu, semua itu salah satunya didukung oleh pertama orang-orang di sekitar saya, dan juga itu membentuk kebiasaan saya. Gitu. Kalau orang-orang sekitar saya mendukung saya untuk mendukung kebiasaan saya, dan saya melakukan kebiasaan itu dengan baik, hal rohani, maka secara nggak sengaja atau secara nggak langsung kebiasaan itu akan menjadi pola hidup saya gitu. Saya akan terus merindukan hal rohani. Saya terus punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan karena itu kebutuhan kita, kebutuhan saya gitu. Jadi ya saya senang menggunakan bahasa itu ya, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan lingkungan ya. Jauhkan kalau kita mau dekat dengan Tuhan ya, upayakan juga kita punya circle atau lingkaran orang-orang dekat kita itu mereka yang boleh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Berarti poinnya adalah ketika kita merindukan hal-hal rohani, ya tergantung kita memilih kepada siapa kita boleh bergaul, melakukan segala sesuatunya ini, apa target dan motivasi serta tujuannya, begitu ya Pendeta Bia, dalam memahami melakukan hal-hal rohani ketimbang duniawi. Gitu ya.
Baik, terima kasih. Saya mau ke Pendeta Pardosi dengan 2 pertanyaan karena kita juga masih mengingat waktu kita sudah terbatas untuk pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Pendeta Pardosi, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, kalau seseorang itu tetap hidup dalam dosa terus-menerus dan dia gagal, bagaimana kita boleh memahami hal ini? Dan yang kedua, pertanyaan yang terakhir, Sir, bagaimana kita bisa merindukan hal-hal yang rohani ketimbang hal-hal duniawi? Karena berhubungan dengan merindukan lebih banyak. Silahkan, Sir. Baik, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Saya jawab dulu yang terakhir ya. Kolose 3:2. Mulai dari ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya ini artinya sudah lahir baru ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu aja resepnya. Ya, tadi katakan Pendeta Abigail, nah saya rangkumkanlah dalam sebuah ayat Alkitab. Jadi orang yang sudah lahir baru itu, maka dia akan mengarahkan pikirannya. Pikiran itu kan menghasilkan keinginan, betul ya? Jadi kalau pikirannya sudah bisa dikontrol untuk fokus ke atas, maka keinginannya hal-hal yang di atas. Kalau pikirannya dikontrol untuk urusan duniawi, hawa nafsu, ya keinginan hawa nafsu itulah yang akan muncul. Jadi ini adalah bagaimana saudara men-setting apa? Pikiran ini. Nah, oleh sebab itu Filipi 4 ayat yang ke-8 katanya. Apa bunyinya itu? Filipi 4 ayat 8. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Nah, kembali lagi ke sini. Ini seperti ibarat begini, kalau mau jadi orang kaya, baca buku orang kaya. Jangan baca buku jadi orang miskin. Nggak akan ketemu saudara jadi orang kaya. Tapi kalau saudara kepengen jadi orang miskin, bacalah buku sebanyak-banyaknya tentang miskin dalam semalam. Ah, ini menarik. Kalau seandainya saudara mau bikin buku gitu, bagaimana menjadi miskin dalam semalam. Nah, pasti saudara akan jadi orang miskin kalau bacaannya begitu. Ya. Jadi kalau saudara mau masuk surga, ya baca buku tentang surga. Cari hal-hal surga. Ya. Ingat itu. Kolose 3:2, Filipi 4 ayat berapa? 8. Nah, sekarang dalam perjalanan hidup ini, nah kalau saya terus-menerus hidup dalam dosa, itu kan berarti saudara jangan-jangan sudah menolak ke pekerjaan Roh Kudus, kan gitu ya. Makanya Yesus katakan, dosa menentang Roh Kudus itu tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di sorga. Ya berarti kalau saudara hidup terus-menerus dalam dosa, berarti saudara tidak lagi menerima pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, berarti saudara tidak akan pernah bertobat. Dan kalau saudara tidak pernah bertobat, berarti saudara tidak pernah meminta pengampunan dosa. Dan kalau saudara dan saya tidak pernah meminta pengampunan dosa, berarti saudara tidak pernah diampuni dosanya. Dan orang yang tidak diampuni dosanya tidak boleh masuk surga. Saudara senang atau enggak, terserah. Itulah bunyi Alkitab. Hanya orang yang diampuni dosanya yang boleh masuk dalam kerajaan apa? Kerajaan surga. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya bagaimana sih tanda-tandanya orang yang sudah tidak peduli lagi kepada hal-hal rohani itu, ya dia kalau diajak bicara rohani malas. Dia kalau diajak untuk datang beribadah pasti malas. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah fokus kepada rohaninya mulai berkurang. Ya. Itu sama seperti ini. Kalau orang minatnya berdagang, dia kalau diajak bicara tentang bukan dagang, malas dia. Tapi coba kalau diajak tentang dagang, dia pasti semangat. Ya karena itu minat. Ya. Nah, oleh sebab itu sebagai closing statement saya malam ini nanti pemateri kita, bahwa kehidupan ini kita harus merindukan yang lebih besar, ya. Jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki sekarang, keadaan kita. Nah, kita harus inginkan yang lebih baik. Itu naluri manusia itu begitu, ya. Yang penting dicapainya dengan baik dan benar. Selalu inginkan yang lebih. Itu masalah jasmani. Harusnya itu juga menjadi masalah apa? Rohani kita, bahwa kita itu ingin naik dia. Pertumbuhan kita itu ingin naik. Jangan pernah puas dengan kondisi rohani saudara sekarang yang saudara anggap itu benar. Padahal belum tentu benar. Kan kita yang menganggap diri kita benar, bukan Tuhan. Itu sebabnya kita harus naik. Merindukan yang lebih besar lagi, istirahat yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Sampai nanti kita tiba di mana? Kerajaan sorga. Konsep merindukan yang lebih besar itulah Kolose 3 yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di mana? Di atas. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Baik, terima kasih Pendeta Pardosi atas jawabannya dan juga closing statement-nya yang bisa membawa pemikiran kita lebih baik, memahami konsep merindukan yang lebih banyak ya. Pikirkan perkara yang di atas. Terima kasih. Silakan Pendeta Ari Depari untuk menyampaikan closing statement. Saya pikir satu closing yang sudah diberikan oleh pembimbing kami, Pendeta Pardosi, sudah sangat indah. Dan tentunya itu menjadi bagian yang akan kita tekankan di sepanjang minggu ini. Dan jangan lupa saudara-saudari sahabat konsep, untuk ingatkan nanti di hari Sabat, bahwa kita harus memikirkan yang lebih banyak. Dan tentunya closing statement saya hanya bacakan kembali kutipan Roh Nubuat yang ada di pelajaran kita di hari Jumat. Dikatakan di sini dalam buku Our High Calling halaman 368, persiapan terbaik yang dapat engkau lakukan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali adalah beristirahat dengan iman yang teguh pada keselamatan besar yang dibawa kepada kita pada kedatangannya yang pertama. Engkau harus percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi yang akan memampukan kita untuk mewujudkan kerinduan kita yang lebih banyak itu. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pendeta Ari Depari yang telah menyampaikan closing statement pada pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita bersyukur oleh karena kita telah menyelesaikan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul merindukan lebih banyak, dan saya yakin dan percayai bahwa segala materi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang saudara berikan bermanfaat untuk kita nantinya akan berdiskusi dengan anggota-anggota jemaat kita pada waktu hari Sabat nanti. Dan kami juga bersyukur untuk sahabat-sahabat konsep yang masih setia. Selamat malam untuk sahabat konsep Woldi yang boleh menyaksikan di Facebook, dan juga Bapak Letus Tarung Anggraha yang selalu setia juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga menyaksikan konsep kita. Dan kita juga bersyukur setelah kita akan boleh menutup pelajaran diskusi sekolah sahabat kita akan masuk kepada pelajaran diskusi Alkitab kita. Oleh karena itu, kita akan boleh menutup sejenak untuk pelajaran diskusi sekolah sahabat kita dengan kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Matias Tani. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama dengan tim konsep malam ini. Belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan berkati kami semua yang ada di tim konsep dan juga sahabat-sahabat konsep secara khususnya yang telah mengikuti diskusi ini dari awal hingga selesai. Sehingga apapun yang telah kami pelajari pada malam ini boleh menolong kami sehingga kami merindukan sorga. Dengan merindukan sorga maka itu akan membuat kami merasa tidak nyaman di atas dunia ini. Sehingga pikiran kami akan diarahkan selalu terhubung, selalu mengarah kepada sorga. Bapa di sorga, kami berdoa biarlah Tuhan akan berkati masing-masing kami. Sahabat-sahabat konsep juga yang setia mengikuti Tuhan, berkati mereka. Sehingga dengan demikian roh Tuhan akan menyanggupkan kami untuk menghidupkan pelajaran ini. Bersama-sama dengan kami pada malam ini Tuhan, kami akan melanjutkan dengan pelajaran Alkitab. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Matias Tani, dan selamat malam dan sampai berjumpa kembali, kiranya Tuhan memberkati.